Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sungguh baik. Semua daripada kita terpakai olehnya. Dan bukan hanya untuk Surabaya aja, tetapi ini juga kegerakan untuk regional, demikian juga ROSI. Tuhan sungguh luar biasa, kita boleh bertumbuh di satu gereja yang pertumbuhannya sungguh ada tinggal di dalam hadiratnya. Dan kita boleh melihat karya tangan Tuhan menyentuh setiap daripada orang yang membutuhkan. Dan mereka semuanya bersyukur dan sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu temanya percaya mujizat. Saya akan membawakan dari Matius 14, 13 sampai yang ke-21. Kita seringkali mendengarkan firman ini, saudara. Saya percaya juga kita sudah pernah membacanya. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara, ini satu cerita di mana Tuhan Yesus ini sudah mengetahui sebenarnya bahwa hidupnya akan berakhir di atas kayu salib. Tetapi belum waktunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri juga pergi menuju ke seberang danau dan rindu untuk istirahat karena begitu capeknya pelayanan, keliling, dan segala yang dilakukannya. Oleh karena itu sampai dikatakan juga di Markus 6 ayat 31 itu di sana juga dikatakan makan pun tidak sempat. Ini memang satu cerita yaitu di mana miracle Tuhan tercatat atas 4 kitab Injil. Nah, ini sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara, orang-orang ini entah dari mana mereka itu bisa mengetahui ya. Padahal Yesus itu maunya secara diam-diam pergi untuk istirahat. Atau mungkin pada waktu itu juga sudah ada TikTok atau gimana saya enggak ngerti ya. Mungkin ada juga yang memberitahu gitu ke sosial medianya. Sampai akhirnya mereka pun juga dikejar-kejar, mereka pun juga dicari oleh orang-orang yang ada. Sementara di situ di ayat yang ke-14 dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebenarnya maunya istirahat tetapi nggak jadi istirahat. Kejadian yang ada di sana saat Yesus melihat orang-orang ini dan banyak juga yang sakit, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kata yang sering kali kita dengar ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata di sini adalah satu kata kunci juga. Di mana miracle Tuhan itu terjadi di kala kalau Yesus tergerak hatinya. Dan di sana dia turun tangan dan mujizat terjadi. Katakan amin. Inilah indahnya. Dikala kita telah mengetahui juga kalau Yesus iba hatinya. Dia melihat orang-orang yang sangat membutuhkan. Tergerak hatinya. Dan dia mau menolong orang-orang ini untuk disembuhkan. Sama seperti kita semuanya. Yesus melihat keberadaan kita. Kerinduan Tuhan adalah memulihkan kita. Kita dipulihkan untuk diberkati dan untuk menjadi berkat, saudara. Rencana Tuhan itu rencana yang sangat luar biasa. Kerinduan Tuhan adalah membawa hati kita untuk dibawanya senantiasa terjaga hati ini dengan kepedulian. Kepedulian ilahi. Sekalipun Tuhan Yesus beserta dengan muridnya sudah di dalam kondisi kelelahan, gak makan lagi. Tetapi begitu melihat akan orang banyak kerumunan yang ada di sana. Iba hati Tuhan. Tergeraklah hatinya. Dan dia tergerak oleh belas kasihan. Dan dia pun juga kita tahu miracle terjadi. Tuhan sangat luar biasa. Dia berikan kepada kita sebenarnya sama. Saya percaya setiap daripada kita ini. Ada nurani yang diletakkan dalam hidup kita. Untuk kita ini di bawah. Indikator di mana kalau kita ini berkata ada Yesus di dalamku. Maka
hati kita ini menjadi hati yang peduli. Menjadi orang yang peduli. Tapi saya percaya itu adalah proses ya. Proses di mana Tuhan itu akan bawa hidup kita. Melalui pergerakan di setiap aspek hidup kita. Dan Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan nyatakan. Tuhan berkati. Tapi terkadang di dalam proses belum tentu kita mengerti. Ada proses Tuhan yang Tuhan bawakan. Saya mengetahui hati saya di kala awal mula Tuhan itu memproses. Seringkali kita berkata iya. Kalau ditanya orang selalu, kamu agamanya apa? Kita selalu berkata Kristen. Dan kita pun juga merasa dengan bangga, Yesus ada di dalamku. Tetapi begitu kalau Tuhan itu mulai membawa hidup kita, untuk kita mulai peduli, itu prosesnya pasti ada yang lucu-lucu, saudara. Kita ini dibawa dari tahap ke tahap. Terkadang kita sendiri tidak mengerti. Ya, kita pun juga berpikir, apakah benar ini adalah belas kasih atau tidak. Awal mula, jauh sebelum saya pun juga menjadi full timer, Tuhan pun juga sudah memproses dalam hati ini. Satu kali waktu, saya ini melihat di pekarangan rumah, tahu-tahu ada seekor anjing lucu, kecil banget. Anjing ini lari dan masuk ke dalam pekarangan saya. Awal mula saya melihat, lucunya ini, lucunya gitu ya. Begitu saya lihat anjing lucu ini, ya gemes juga sih. Tetapi nggak begitu lama, ada pembantu tetangga yang datang. Dan mulai ngebel rumah dan juga ini boleh dikatakan seperti rantai yang ada di rumah itu gemboknya itu dikotek-kotek sama pembantu sebelah. Dan kami mendengar ternyata diminta kembali anjingnya. Dan kami juga bukakan pintu, anjingnya kami kembalikan. Saudara, ternyata kejadian itu bukan hanya satu kali. Kejadian ini berulang kali. Bertambahnya dengan hari, anjing ini selalu lari masuk ke rumah saya. Saya sendiri juga heran. Kenapa? Kenapa? Kalau kita bicara tetangga kan tetangganya banyak. Ya. Dan setiap kali saya melihat, lucu banget ini anjingnya. Dan tetap diminta oleh pembantunya untuk dibawa pulang. Satu kali waktu ternyata setelah beberapa kali, anjing ini lari dan benar-benar ngumpet, saudara. Ya, ada satu bagian seperti lemari yang ada di luar rumah. Dan ternyata anjing itu lari di sana. Dan mulailah pembantu masuk dan melihat, mencari dan menanyakan, anjingnya ada di sini. Ya, saya bilang, oh iya ada. Tapi saya mulai melihat bahwa anjing ini menunjukkan ketakutannya. Kenapa? Saya masih belum curiga apapun. Dan anjing pun juga saya kembalikan kepada pembantunya. Lama-lama saudara, anjing ini tetap ke tempat saya lagi. Sampai membuat saya sendiri jadi heran. Dan wah, kalau lama-lama datang terus saudara, ya durasinya lebih panjang. Dan ternyata pembantu tetangga secara lambat laun tidak menjemputnya kembali. Jadi akhirnya saya yang beli makanan untuk anjing itu. Saya yang kasih makan anjingnya. Lucu, ya udah biarin. Keesokan harinya pembantunya datang diminta lagi. Lusanya terjadi lagi, datang lagi. Semakin lama pembantu tetangga tidak mengambilnya. Sampai satu kali waktu saya melihat, ini anjing tetangga ini. Lah kok saya yang ngasih makan sekarang? Itu ya, kan harusnya tugasnya sana. Kok bisa di sini? Ini penitipan tanpa izin ya, macamnya seperti ini. Tetapi apa boleh buat kalau anjingnya sendiri yang pergi ke tetangga kan? Dan saya kelihatan ini. Awal mula saya tunggu di luar. Lama-lama beneran saya tungguin saudara. Kapan nanti pembantu ini lewat dan saya mau tanya. Kenapa kok gak dibawa pulang? Kalau sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Loh ini anjing ini milik siapa? Anjingnya siapa? Akhirnya benar saudara. Waktu pembantu ini lewat di depan saya. Dan saya berkata,
Mbak, ini anjingnya dibawa pulang dong. Itu anjingnya ada di sana, itu ngumpet. Gak apa-apa Pak, biarin di sini. Loh, kok disuruh biarin di sini? Pemiliknya yang mana? Terus saya diberitahu ciri-ciri pemiliknya. Sebenarnya saya sendiri juga melihat ada sesuatu, ternyata tetangga saya kalau lewat, ketemu dengan saya, itu orangnya manis, ramah. Nah setiap kalau berjumpa di depan pintu saya itu selalu shalom, shalom. Waduh, ini udah menandakan ini yang punya ini orang Kristen ya. Dari itu pemikiran saya cuma begini aja yang simple. Jangan sampai ini juga orang Kristen dianggapnya saya mencuri anjing tetangga. Saya nggak kepingin itu yang dilabelkan ke saya. Tapi saudara, ternyata setelah beberapa saat saya kejar terus ini pembantu. Satu kali waktu bener pembantunya nggak mau ngambil lagi saudara. Dan saya bilang, mbak. Begitu dipanggil mbak semakin tambah lari saudara. Tambah ngilang. Loh, terus ini gimana ini ceritanya? Maunya gimana? Terus akhirnya satu kali waktu saya kelihatan dari si mbak ini lagi jalan agak kejauhan. Ini anjingnya udah saya bopong dan mau saya kembalikan. Ternyata ditinggal lari saudara. Ya, saya sampai keheranan. Satu kali waktu saya tanya baik-baik. Mbak, saya cuma mau tanya. Jadi anjingnya tidak saya kuti-kuti. Saya tanya baik-baik. Mbak ini ceritanya gimana toh mbak? Kenapa kok anjingnya ini gak diambil? Mbak kan sudah beritahu siapa pemiliknya. Tolong sampein dong mbak. Ambil kembali anjingnya. Itu. Dari sanalah saya itu baru diceritai. Enggak lah pak. Bapak aja yang ambil anjingnya. Lu jangan nanti dikira saya ini pencuri. Enak aja main tadah anjing tetangga. Saya ulas beberapa kali. Tetapi si mbak tetap berkata. Jangan pak, jangan. Saya percaya anjing ini lebih cinta bapak. Suka di rumah bapak. Pelihara saja. Toh bapak sudah beli itu makanannya saya kelihatan itu ada satu sak gitu. Iya, apa ini ceritanya? Itu. Dari sanalah saya baru mulai mengetahui. Berikut hari kemudian saya tanya lagi, mbak tolong anjingnya dibawa pulang. Tapi mbaknya juga bilang, tolong jangan pak, jangan. Nah terus bagaimana macam seperti ini? Akhirnya saya bertanya, sebenarnya duduk perkaranya itu apa toh? Apa? Akhirnya si mbak ini baru cerita apa adanya. Jangan pak, anjing ini bapak bisa kelihatan sendiri. Bukankah kelihatan kalau dia takut pak? Masuk ke rumah bapak, cuma saya nggak tahu kenapa kok rumah bapak yang dipilih oleh si anjing. Itu aja. Padahal kalau kita bicara rumah, karena saya setelah mengetahuinya, ini jeda rumah ada 10 rumah. Kenapa kok nggak lari pergi ke tetangga yang terdekat? Kan begitu. Dan setelah diceritakan oleh si mbak, tapi si mbak berkata, anjing ini dalam kondisi bahaya karena ownernya tidak mengasihinya. Jadi seringkali lumayan menyiksa, nggak lumayan lagi menurut saya memang kebacut menyiksanya. Karena anjing ini terkadang itu disuruh turun dari loteng dengan cara ditendang. Bahkan terkadang itu dilepaskan seperti dibanting. Jadi akhirnya si anjing pun tidak kerasan di rumah. Itu ceritanya. Sampai satu kali waktu saya berkata sama si mbak, terus bagaimana ini? Sudah nggak ditanyakan dulu, kalau memang nggak mau anjingnya lain cerita. Nggak bisa pak, nggak bisa. Ini majikan saya kalau saya ajak bicara itu nggak mau menjawab. Tetapi saya mengetahui anjing ini dalam kondisi bahaya. Udahlah pak, miliki belas kasihan pak untuk si anjing ini. Bapak aja yang mengambil. Nah, saya berkata nggak bisa. Tapi setelah itu memang benar. Saya uji setelah beberapa hari. Ternyata si mbak sudah nggak mau lewat lagi di depan rumah saya. Dia berputar lewat jalan di belakang yang lainnya. Itu pemilihannya. Saya pikir ini maunya bagaimana. Udah ditunggu lebih dari seminggu 2 minggu. Tetap gak mau. Akhirnya anjing ini saya tawarkan kepada saat itu tentunya adalah teman saya. Dan saya tawarkan baik-baik. Mau gak anjing kecil nih. Kasihan nih lucu banget. Itu. Dan akhirnya si anjing diadopsi di rumah yang mencintai anjing tersebut.
Untuk menyembuhkannya butuh waktu panjang loh. Saya melihat sendiri dengan mata kepala. Anjing ini nervous, seringkali goyang badannya. Dikarenakan badannya kecil. Awal mula begitu saya berikan, anjing ini dikasih nama dengan nama pewahyuan. Anjingnya kecil, kurus, tapi dikasih nama Arnold. Harapannya bisa berkembang seperti Arnold Schwarzenegger. Harapannya. Tapi sampai anjing ini mati pun nggak kelihatan ototnya. Hanya yang saya bisa lihat adalah anjing ini mulai tenang, dipelihara dengan baik. Saudara, saya percaya di dalam kehidupan kita ini belas kasih itu oleh Tuhan akan dibawa setahap demi setahap. Tetapi apabila kepekaan, kepedulian kita hilang, kita perlu untuk bertanya kepada diri sendiri. Oh, bahaya, karena itu adalah satu indikator. Kalau kita sudah gak peduli lagi dengan hal-hal yang ada, apakah benar kasih Tuhan masih tetap tinggal dalam hidup kita? Kita minta dengan cara yang bijak, kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan naungi kita, dan biar hati kita tetap persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kepedulian itu, belas kasih itu adalah hati Tuhan. Bukankah dia sendiri yang senantiasa tergerak hatinya? Digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Sama seperti kita pun juga sedemikian rupa. Dengan hal tersebut yang kelihatannya kecil, remeh-temeh, tetapi Tuhan itu terus membawa saya. Seperti kesaksian yang di ibadah sebelumnya itu saya juga ditipu. Karena terlalu banyak belas kasihan. Dari sana pun saya juga belajar sama Tuhan. Ku berikan hati Tuhan yang terbaik. Melayani semuanya. Tetapi mengapa Tuhan? Akhirnya aku ditipu orang. Tapi di sanalah kita berjalan, kita meminta hikmat, minta tuntunan, dan Tuhan menuntun kita. Dari sanalah saya mulai mengerti. Libatkan Tuhan, dan Tuhan akan terus bekerja dengan cara spektakulernya, dan kita sendiri dipimpin, dibimbingnya. Biarlah hati kita tetap dipenuhi oleh belas kasih Tuhan. Kita tetap peduli untuk kiri dan kanan. Sama nanti kalau seperti yang sekarang ini tadi udah disampaikan oleh Pastor Yo. Ini ada servolution loh. Nanti akan diakhiri dalam 3 hari. Kalau yang gak ngerti, ya nanti bisa turun ke bawah, bisa tanya. Untuk kita bisa mendaftarkan diri. Yuk, Tuhan panggil setiap daripada kita untuk kita tetap mempedulikan. Karena tempat ini juga luar biasa besarnya. Menampung jiwa-jiwa, persiapkan diri. Kalau Tuhan nanti kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi di tempat ini. Yuk kita sama-sama membawa setiap daripada jiwa ini boleh dilawat Tuhan. Dan setiap jiwa itu sungguh melihat kebaikannya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini adalah kepedulian yang awal mula kita itu akan dibawa dan dituntun oleh Tuhan. Tampaknya seperti sepele, tetapi itulah proses di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya inilah Tuhan akan membawa kita ke dimensi yang lebih lagi. Dan setiap daripada kita dibawa oleh Tuhan untuk kita membawa hidup kita ada kebangunan rohani yang harus terjadi dalam hidup. Kalau tidak kita hanya datang ke tempat ini, kita menikmati ibadah. Setelah ibadah selesai, usai, kita pun tidak kemana-mana di dalam kondisi kerohanian kita maupun kehidupan kita. Kita masih tetap sama aja seperti yang dulu. Ya tentunya jangan saudara. Kita harus terus bertumbuh dan berbuah. Di ayat yang ke-15 dikatakan menjelang malam murid-murid itu datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Sebenarnya Tuhan itu sudah tahu nanti apa yang akan dilakukannya. Dia akan melakukan suatu miracle yang dahsyat. Tetapi murid-muridnya gagal untuk mengetahuinya. Sama seperti kita pula. Apa yang kita ini bersama dengan Tuhan Yesus. Terkadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapin. Kita maunya main instan aja. Tapi untuk Tuhan adalah masa proses. Tuhan sudah mengetahui nanti akan terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Enaknya kita ini adalah karena sudah ada firman Tuhan di mana kita sudah tahu akhirannya. Benar gak?
Ya, 5 roti 2 ikan. Kita sudah tahu akhirannya. Tetapi bagaimana kalau kita ini menjalani bersama dengan Tuhan Yesus dan kita masih belum tahu akhirannya itu apa? Maukah kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus untuk melalui semua proses yang ada? Kita berkata, aku mau mengiringmu seumur hidup ya Tuhan. Tuhan izinkan, oh aku mengasihimu anakku. Tetapi, kalau kita ini sendiri mengalami banyak hal yang tidak dimengerti. Belum tentu hati kita ini bisa cukup bertahan di sana. Jangan-jangan hati kita itu penuh dengan pertanyaan. Kita mempertanyakan banyak hal. Kenapa gini Tuhan? Kenapa gitu? Ini dia. Di ayat yang ke-16 katakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wah ini saudara. Saat kalau Tuhan memanggil kita, untuk kita dilibatkan di dalam suatu pelayanan kerajaan Allah. Apakah kita benar kita mau memasukinya dan kita sendiri mau masuk di dalam proses itu. Padahal proses itu begitu indahnya. Di setiap proses apapun yang kita lakukan, Tuhan itu ikut serta. Hanya saja di dalam proses itu, saat kalau kita ini hatinya penasaran dikarenakan apa yang kita lakukan, ternyata bisa berbalik arah dari apa yang kita harapkan. Nah, di saat seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Kita mau merespon yang bagaimana? Saya percaya setiap daripada kita pasti memasuki dimensi demi dimensi. Mungkin ada juga yang dari jemaat sekarang dibawa oleh Tuhan, dinyatakan ini ada revolution. Maukah kita melangkah? Maukah kita mengambil? Maukah kita bersama dengan Tuhan melipatkan dia, terpakai olehnya? Kalau kita berkata iya, ambil segera, ambil segera. Awal mula pada waktu saya sendiri mengambil panggilan Tuhan. Dikala saya berkata, ini aku Tuhan. Ku persembahkan hidupku, ku berikan hatiku. Itu bukan berarti tanpa melalui proses, saudara. Melalui proses juga. Semua orang akan melalui proses. Proses ada di hadapan kita. Setiap orang akan dibawa seturut dengan kemampuan kita, pengenalan akan Tuhan, dan terpakainya setiap talenta Tuhan mau pakai di mana, mau dikaryakan apa. Bukankah setiap daripada kita memiliki panggilan yang sama, yaitu kedapatan berkenan dan setiap kita melakukan dengan setia. Hanya itu kan? Setiap orang kan berbeda. Ada yang dipanggil nanti untuk menjadi hamba Tuhan, ada juga untuk yang menjadi pebisnis, ada juga yang nanti untuk menjadi kontraktor, para dokter dan lain-lainnya. Ya, semua bisa terpanggil. Tetapi saya percaya di dalam panggilan Tuhan kita pasti berproses. Semua pasti mengalami proses yang sama. Itu pun juga terjadi dengan saya. Meresponi Tuhan berkata, oh, kau panggil hidupku ya Tuhan, ku berikan hidupku kepadamu. Wah, begitu jadi hamba Tuhan, mulai kan tentunya jemaat juga memanggil. Ya, Pak Liang, ini ada teman nih yang sakit. Pak Liang, ini ada jemaat yang sakit. Nah, saya juga berlari ke sana berkata, Tuhan, Engkau yang memanggilku, Engkau yang mengutusku. Bahwa aku Tuhan, biarlah kau sembuhkan mereka. Kuberikan ini hidupku, ini hatiku. Kuberikan yang terindah, biar engkau melawat dan kau sembuhkan. Oh, dengan sangat pede saya datang pergi ke rumah sakit. Kelihatan orang yang sakit saya doakan. Saudara, apa yang kejadiannya enggak seperti apa yang saya harapin. Saya berkata sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Besoknya meninggal saudara. Ya saya berkata, loh Tuhan, kok begini Tuhan? Kok begini? Apa salahnya? Itu terjadi. Itu bisa ada di dalam kehidupan. Kita bisa bertanya kalau proses itu terjadi dalam hidup. Kita bertanya, tentu bertanya. Sama juga. Dikala kita minta kesembuhan, nyatanya dibawa pulang sama Tuhan. Ada juga yang minta untuk, Pak Liang, ini Opa Oma udah sangat lanjut usianya.
Permintaannya itu seolah seperti sesuatu yang baik ya. Kasihan loh Pak Liang, mereka daripada tersiksa. Doain dong Pak Liang untuk Oma pulang ke surga gitu loh. Dijemput sama Tuhan Yesus. Ya dikira ini malaikat pencabut nyawa atau gimana. Ada yang juga meminta seperti itu. Saya berkata loh itu semua kemenangan Tuhan. Saya hanya doakan aja. Kalau permintaan daripada si anak, terkadang ada yang meminta, ternyata tidak sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oh, enggak terjadi saudara. Awal mula saya enggak tahu. Saya doakan semuanya, biar kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan juga berbicara dalam hati saya. Mereveal sesuatu yang saya tadinya tidak mengerti. Ternyata Tuhan berkata, aku mengasihi opa oma. Tetapi opa oma biar di sana bukan aku menyiksanya. Tetapi ini adalah keindahan dikarenakan aku mendengarkan doa opa oma. Yaitu supaya cucunya bertobat. Ternyata si cucu ini memang mengharapkan sesuatu. Makanya kadang-kala kita itu tidak mengerti. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara dan kita tahu mengapa seperti ini. Baru kita bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Tapi proses itu yang saya ceritakan bukan hanya seperti sesuatu yang berjalannya cepat. Oh enggak, ini proses tahunan. Tahunan. Saya pun juga melayani satu kali waktu dipanggil. Ini memang benar-benar sudah sakitnya parah, berat. Dan saya juga sudah mengetahuinya juga. Saya hadir ke rumah sakit dan saya doakan. Itu saya doakan dan saya diberitahu. Ya terkadang memang dengan hati tulus, hati polos, tapi nggak punya pengalaman. Macamnya seperti itu. Mendoakan dengan doa yang panjang. Sampai sini sudah amin saudara. Ya si anak toel saya dari belakang. Saya ditoel. Pak Liang tadi doa terus. Nggak amin-amin. Tapi saya sudah tahu kalau mama sudah tidak ada. Saya bilang, loh kok kamu bisa tahu? Tahu-tahu saudara anaknya itu memperhatikan kayak osiloskop itu loh. Dulit. Yang ada alatnya itu. Sudah flat. Nah sementara saya terus mendoakan. Ya kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi inilah proses bersama dengan Tuhan. Tuhan mendewasakan. Dan supaya kita mengerti, meminta hikmat, pengalaman. Jangan menjadi kecewa. Tetapi Tuhan memproses setiap daripada kita. Untuk kita itu dibawa bersama dengan dia. Ada hadiratnya. Dia memiliki kehendak. Dan kita berikan yang terbaik. Mengapa kita seringkali berkata, nantilah Tuhan, tunggu kelihatan sempurna lah Tuhan. Tunggu sempurna. Enggak saudara. Tuhan tidak tunggu sampai kita ini sempurna. Dikarenakan Tuhan kepingin untuk kita ini melakukan bersama dengan dia. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-17 dikatakan jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kita mengetahui ini 5 roti dan 2 ikan ini dimultiplikasikan oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi pernah nggak kita tanya kepada diri kita? Kita selalu beralasan kalau Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Ada gak kita ngomong, aku gak mampu ini Tuhan, aku gak mampu itu. Seolah kalau kita mau berkata kepada Tuhan, kita bilang, ya Tuhan, 5 roti dan 2 ikan engkau lakukan satu miracle yang luar biasa. Tetapi aku ini loh Tuhan dalam hidupku, mungkin di tanganku. Masih kita berkata, mungkin ini hanya 4 roti 1 ikan, kita masih minta kesempurnaan. 5 roti 2 ikan, kita sudah tahu itu gak cukup untuk makanan orang-orang yang segitu banyak. Pernah satu kali waktu saya itu mencoba untuk menghitung. Filipus bertanya, ini gak cukup loh 200 dinar untuk memberi mereka makan. Dan 200 dinar yang disebut oleh Filipus,
Di Yohanes 6 ayat 7 itu saya mulai menghitungnya. Ternyata 200 dinar itu kurang lebihnya seperti 8 bulan gaji. Kalau kita anggap aja UMR. Dan ini berarti kita hitungnya adalah 38 juta. 38 juta untuk memberi makan 5.000 itu pria aja. Enggak termasuk wanita dan anak-anak. Diperkirakan itu jumlahnya 20.000. Kalau ini saya bagi munculnya satu roti itu yang dikatakan oleh Filipus itu harganya cuma 1.900. Kalau itu dikonversikan seperti hari ini kalau kita bicara UMR kan. Jadi inilah yang disampaikan oleh Filipus. Saya mencurigai Filipus ini gemes sih hatinya. Memberitahu kepada Tuhan ini gak cukup loh. Tuhan yang sudah mengetahui semuanya sama seperti kita. Dikala kalau kita dibawa oleh Tuhan melalui proses kehidupan. Apakah kita mau tetap bersabar, bertekun. Dan kita tahu satu kali waktu nanti Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan berikan yang terindah. Dengan tangannya dilibatkan. Tuhan lakukan sesuatu, miracle akan terjadi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Jangan pula kita berkata, tunggulah Tuhan. Tunggu sampai nanti di tanganku ada 6 roti, 3 ikan. Seolah segala sesuatu dalam hidup kita itu meleset terus. Nggak pernah pas sih sama Tuhan ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa hari ini kalau kita ini hidup. Kalau hari ini kita bernafas. Sebenarnya Tuhan itu telah meletakkan sesuatu yang telah sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa berkata sedemikian rupa. Berkata kepada Tuhan. Biarlah ada cukup di dalam hatiku. Dan saat ini setiap daripada kita memegang 5 roti dan 2 ikan. Bukan dengan alasan. Kita berkata ada sesuatu yang kurang. Tetapi sebenarnya apakah kita mau merespon? Apakah 5 roti dan 2 ikan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Libatkan tangannya dan keajaiban terjadi. Kalau kita mau menunggu nanti tunggulah Tuhan sampai 6 roti 3 ikan. Atau kita mau bermain minder di hadapannya. Hanya 4 roti 1 ikan yang kumiliki. Gak cukup Tuhan, ku serahkan ke dalam tanganmu, tak akan terjadi miracle. Saudara, itu hanya konsep manusia. Padahal Tuhan berkata, siapapun kita di ruangan ini. Saat ini pula apabila kita bisa hadir. Kita telah ada di tangan kita, dalam hati kita. 5 roti dan 2 ikan itu. Tidak ada yang mustahil dalam pekerjaan tangannya. Tidak ada di tengah kita ini yang Tuhan tinggalkan. Bukankah Tuhan sendiri juga berkata burung pipit di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tetapi Bapa yang di surga memberi makan. Sama seperti kita. Apapun mungkin di dalam perjuangan kehidupan Bapak Ibu mengalami banyak tantangan. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Mungkin banyak hal yang kita ini tidak mengerti. Tetapi bukankah di sana. Itu Tuhan memberikan tangan pertolongannya. Kalau kita pernah juga mendengar. Elia pun diutus oleh Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Dia pun juga tidak membawa apa-apa. Tetapi Tuhan pun juga mengirimkan gagak untuk memberi makan. Luar biasa. Saat kalau kita beriman dan kita tahu Tuhan akan mencukupkan. Itu cukup saudara. Itu benar cukup. Kita libatkan dia. Maka dia pun akan datang dan hadir dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita berkata kepada Tuhan. Benarkah itu akan terjadi padaku? Ayat 18 dikatakan Yesus berkata bawalah kemari kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan memintanya dari hidup kita. Maukah kita membawa hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Maukah kita berikan apa adanya? Karena apa adanya itu, itulah 5 roti dan 2 ikan. Apabila kita di sini berkata, enggak punyaku 4 roti 1 ikan. Itu alasan manusia. Tunggu Tuhan sampai 6 roti 3 ikan. Itu alasan manusia.
Sebenarnya Tuhan sudah memberikan di dalam hidup kita 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kita akan berkata, mana mujizatnya telah kunantikan, udah kutunggu, gak pernah hadir. Saudara, saya ingat Yesus waktu di Betsaida. Dan dia di sana menemui ada seorang yang buta. Dengan kebutaannya, Yesus mengetahui. Dan kembali lagi di sana, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dia mendatangi. Dan dengan ludahnya dan menjamah mata orang tersebut. Dan saat dijamahnya, Yesus pun juga bertanya. Apa yang kau pandang? Apa yang kau lihat di depanmu? Orang ini berkata, yang kupandang orang-orang ini tampaknya seperti modelnya pohon-pohon yang bergerak. Seperti mereka ini pohon yang berjalan-jalan. Ini satu miracle yang tidak instan ternyata saudara. Bukan sesuatu yang langsung. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa? Bisa. Tetapi untuk menumbuhkan iman si orang buta ini. Dia membutuhkan untuk 2 kali jamahan. Maka dari itu Yesus pun juga menjamahnya sekali lagi. Terkadang kita juga dimasukkan di dalam iman yang progresif. Tidak sekaligus. Memang Tuhan memproses kita. Supaya kita memiliki. Mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan biar kuasanya semakin terjadi dalam hidup. Dan kita izinkan dia menjadi raja. Dan dia yang memerintah. Dan semakin hari kita berkurang. Yesus bertambah. Dan biar semua ini kita pun juga meminta kepada Tuhan. Kalau kita ini berkata, mana Tuhan? Mana? Minta sekali lagi untuk dijamahnya. Tapi bukankah kita mengetahui di mana ada Yesus, di sana ada kesembuhan. Sekalipun progresif, berjalan bersama dengan hadiratnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita berjalan senantiasa melihat kemenangan demi kemenangan yang ada di dalam dia. Saya boleh undang untuk PAW naik ke atas. Dan kita mengetahui saudara, kalau kita berkata, hari ini, aku percaya mujizat. Jadi boleh ditampilkan. Yang pertama adalah doa dengan tulus di hadapannya. Doa dengan kemurnian hati. Doa yang sesuai dengan firman-Nya. Libatkan dia. Dia tidak akan berhenti sampai di sana. Yang kedua tentunya adalah yakin Tuhan sanggup melakukannya. Dia beri yang terbaik. Dia adalah Allah mujizat. 5 roti dan 2 ikan ada di tangannya, dipecah-pecahkannya. Dan termultiplikasi, mencukupkan semuanya. Bahkan menyisakan 12 bakul. Yang ketiga, terjadi dalam rencana serta waktu dan cara Tuhan. Jangan kita memaksa dengan konsep pikiran kita.